Berikutnya kita akan bahas persamaan logaritma yang berbentuk A log fx sama dengan A log gx. Untuk menyelesaikan A log fx sama dengan A log gx, di mana A lebih besar daripada 0, A tidak boleh sama dengan 1, ini syarat dari bilangan pokok, dan fx lebih besar daripada 0, gx lebih besar daripada 0. Ini adalah syarat numerus. Nah, kita gunakan sifat A log fx sama dengan A log gx. Jika dan hanya jika fx sama dengan gx. Maka kita akan masuk contoh. Selesaikan persamaan logaritma berikut, yaitu 2 log 2x dikurangi 3 sama dengan 2 log x tambah 1. Ini keduanya adalah fungsi dari x. Maka syarat dari bilangan pokok sudah terpenuhi bahwa dia tidak sama dengan 1 dan lebih besar daripada 0. Kita akan melihat syarat dari numerus untuk menentukan daerah definisi dulu. Persamaan di atas terdefinisi jika dan hanya jika numerus yang pertama yaitu 2x dikurangi 3 lebih besar daripada 0. Maka x lebih besar daripada 3/2. Kemudian numerus yang kedua, x ditambah 1 lebih besar 0. Maka x-nya lebih besar daripada min 1. Nah, kita ambil daerah definisinya berarti x lebih besar daripada 3/2. Yaitu kalau di sini min 1 lebih besar, kemudian di sini 3/2 lebih besar. Nah, yang kena arsir berkali-kali kan ini. Maka daerah definisinya adalah x lebih besar daripada 3/2. Nah, mari kita selesaikan. Maka dengan syarat tadi bahwa fx sama dengan gx. Maka 2x dikurangi 3 sama dengan x ditambah 1. Dengan memindah ruaskan diperolehlah x-nya sama dengan 4. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan dengan anggota bilangan 4. 4 ini dipenuhi oleh syarat definisi tadi daerah definisi, yaitu x-nya harus lebih besar daripada 3/2. Mari selanjutnya kita masuk ke bentuk yang ketiga, yaitu persamaan logaritma yang dapat dinyatakan dengan persamaan kuadrat. Kita ambil contoh, misalnya ada soal 5 log kuadrat x dikurangi 5 log x pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 0. Maka di sini kita akan membentuk menjadi persamaan kuadrat, yaitu dengan menggunakan sifat logaritma. Kita akan tuliskan 5 log kuadrat x ini menjadi 5 log x kuadrat dikurang 5 log x pangkat 3. Nah, ini oleh sifat logaritma, maka ini 3-nya kita tempatkan di samping sini sehingga menjadi 3 dikali 5 log 3. Ini ya, ini ke sini ditambah 2 sama dengan 0. Nah, kita lihat bahwa 5 log x, ada 5 log x, ini bisa kita misalkan dengan P. Maka ini akan sama dengan P kuadrat dikurang 3 dikali P, ini ya 3P ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini kita akan faktorkan atas P. Atas nilai-nilai P menjadi P kurangi 1 dikali P dikurangi 2. Sehingga dihasilkan P sama dengan 1 atau P sama dengan 2. P sama dengan 1, maka 5 log X. Tadi P-nya kita ganti dengan 5 log X ya. Maka ini 5 log X sama dengan 1. 1 itu adalah 5 log 5. Kita ganti dengan ini. Sehingga ini akan dihasilkan X sama dengan 5. Nah, ini kan bentuk yang pertama tadi. X sama dengan 5. Untuk P sama dengan 2. 5 log X sama dengan 2. Maka 2 ini kita ganti dengan 5 log 5 pangkat 2. Sehingga 5 log X sama dengan 5 log 5 pangkat 2. Maka X-nya sama dengan 5 pangkat 2. Atau X-nya sama dengan 25. Nah, kita perhatikan bahwa X sama dengan 5 dan X sama dengan 25 itu memenuhi daerah definisi. Ini ya, bahwa itu tadi kan X-nya semuanya kan 5, numerusnya juga lebih besar daripada 0. Berarti ini X-nya harus lebih besar daripada 0. Ternyata ini keduanya adalah lebih besar daripada 0. Maka ini merupakan himpunan penyelesaian atau anggota himpunan penyelesaiannya yaitu 5 dan 25. Nah, kita masuk ke bentuk selanjutnya yaitu persamaan logaritma yang bentuknya bilangan pokoknya berupa fungsi, numerusnya juga fungsi.
Ini ya. Nah, ini pasti syaratnya berarti Hx karena bilangan pokok, maka dia merupakan syarat bilangan pokok, yaitu Hx harus lebih besar daripada 0, Hx-nya tidak boleh sama dengan 1. Lalu syarat numerus, Fx harus lebih besar daripada 0, Gx lebih besar daripada 0. Nah, kita gunakan sifat Hx log Fx sama dengan Hx log Gx, maka jika dan hanya jika Fx sama dengan Gx. Ini sifatnya, tapi kita harus menyelidiki dulu daerah definisi dari bilangan pokok dan numerus. Kita ambil contoh 16, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X log X kuadrat dikurangi 5X tambah 6 sama dengan X log 2X dikurangi 4. Maka di sini kita akan selidiki syarat-syarat dari bilangan pokok dan numerus. Bilangan pokoknya adalah X. Jadi X-nya itu harus lebih besar daripada 0 dan X-nya tidak boleh sama dengan 1. Kemudian numerus yang pertama, X kuadrat dikurangi 5X sama dengan ditambah 6 lebih besar daripada 0. Maka dengan memfaktorkan ini, diperolehlah X-nya lebih kecil daripada 2 atau X-nya lebih besar daripada 3. Kemudian masih ada satu numerus lagi, yaitu 2X dikurangi 4 lebih besar daripada 0. Maka X-nya lebih besar daripada 2. Nah, jika diletakkan dalam satu garis bilangan, misalnya ini tadi adalah 0, di sini angka 1 yang tidak boleh sama dengan tadi. Nah, ini 0 lebih besar daripada 0. Kemudian ini 2 lebih kecil daripada 2. Lalu di sini 3 lebih besar daripada 3 ya ke kanan ya. Lalu yang syarat yang tadi numerus yang kedua itu lebih besar daripada 2. Nah, yang kena arsip berkali-kali kan ini. Maka daerah definisinya adalah X lebih besar daripada 3. Nah, mari kita selesaikan dengan syarat Fx sama dengan Gx, yaitu X kuadrat dikurangi 5X tambah 6 sama dengan 2X kurangi 4. Sehingga dengan memindah ruaskan diperolehlah X kuadrat dikurangi 7X ditambah 10 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi X kurangi 2 dikali X kurangi 5 sama dengan 0. X sama dengan 2 atau X sama dengan 5. Karena X sama dengan 2 tidak memenuhi daerah definisi, tadi daerah definisinya X-nya harus lebih besar daripada 3. Maka 2 tidak termasuk dalam himpunan penyelesaian. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah himpunan dengan anggota bilangan 5. Ini. Nah, inilah beberapa bentuk dari persamaan logaritma dan syarat-syarat untuk menentukan nilai-nilai dari X yang diperoleh dari persamaan logaritma tadi. Nah, untuk lebih memahami, kita bisa menyelesaikan persamaan logaritma itu dari buku paket soal latihan 6. Ini latihan 6, halaman 28. Mari kita banyak berlatih supaya kita lebih mahir dan kita bisa mencapai kompetensi untuk menyelesaikan persamaan logaritma.